Selamat berjumpa di hari ini, teman-teman, saudara-saudari semua, Anda yang menyimak. Puji kepada Tuhan, hari yang baru masih Tuhan berikan kepada saya dan Anda. Biarlah kembali kita awali hari-hari kita, dan kita tutup hari-hari kita dengan pengucapan syukur dan permintaan agar Tuhan sendiri yang bekerja mengerjakan apa yang saya dan Anda kerjakan dalam hidup kita. Dan kita minta Tuhan bereskan segala ketidakberesan hidup saya dan Anda, otak kita, hati kita, perbuatan kita, agar pada akhirnya saudara, perkataan yang pernah dan terus kita katakan, yang katanya kita mencintai Tuhan, lebih menjadi nyata. Saya akan melanjutkan Matius 5. Matius 5, kemarin saya membaca tentang persinahan, yang mana sebetulnya masih ada hubungannya bawahnya ya. Yang kemarin saya baca itu Matius 5:28 yang berbunyi, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka." Lah, kok pengajaran Yesus mengerikan sekali, suruh mencungkil mata, suruh memotong tangan ya. Saudara, lebih daripada itu sebetulnya yang ditekankan adalah dosa. Dosa itu yang sebetulnya membawa kebinasaan. Dosa itu sebetulnya yang saya dan Anda harus tanggalkan. Itu saudara ya. Anda cungkil mata Anda, tetapi kalau hati Anda belum disunat, belum dibersihkan oleh Allah, belum Anda serahkan kepada Tuhan, ya kemungkinan tidak ada gunanya. Demikian juga Anda potong tangan Anda, tidak ada gunanya saudara ya. Tidak ada gunanya. Di dalam Matius 6 ayat 22 ya, di situ ya, Tuhan Yesus di dalam perkataan lain tentang mata, dia berkata, mata adalah pelita tubuh ya. Jika matamu baik, ya teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, tentunya sebagai orang Kristen saudara ya, Anda dan saya sudah menerima terang Allah di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus sendiri adalah terang dunia. Dan terang itu biarlah saya dan Anda persilahkan menerangi hati saya, hati Anda, sehingga terang itu tembus ke otak kita saudara. Dan terang itu yang mentransformasi kehidupan saya dan Anda, sehingga saudara, meskipun saya dan Anda diberi mata dua mata ya, baik Anda yang tidak perlu kacamata atau pakai kacamata tidak masalah, tapi kita gunakan dengan baik ya, sehingga pada akhirnya melalui mata kita ya, kita tidak binasa. Lebih-lebih kalau kita sudah ngaku jadi Kristen ya, tapi kita masih terus berjinah dengan mata kita saudara, hati-hati. Anda perlu mempertanyakan diri Anda sendiri, saya perlu mempertanyakan diri saya sendiri ya. Benarkah ya? Benarkah hati saya? Benarkah hati Anda sudah disunat oleh Yesus Kristus? Sudah dibersihkan ya, oleh darah Yesus yang katanya kita telah bertobat. Jadi kembali saudara ya, kalau mata kita baik, betapa kebaikan itu akan menjadi cerminan dalam hidup saya dan Anda ya. Tetapi kembali ya, bicara tentang perzinahan ya, dosa seks dan akibatnya, Anda mungkin telah menjadi victim daripada perbuatan tersebut, atau Anda saat ini sedang menjadi pelaku saudara ya.
sadarilah dan bertobatlah agar Anda tidak melanjutkan perbuatan tersebut ya. Lebih-lebih kalau Anda orang Kristen, kembali ya di dalam Efesus pasal 5 ayat 3. Mana Efesus? Saya sendiri tidak siapkan nih. Efesus pasal 5 ayat 3 ya. Kalau saya dan Anda orang Kristen dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang Kristen ya, bagi orang-orang kudus ya. Ya, demikian juga kalau Anda ketemu saudara Anda, teman Anda sesama orang Kristen ya, terus ngobrolnya yang jorok-jorok, itu saudara sebetulnya apakah Anda benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan Yesus gitu ya? Itu pertanyaannya ya. Kalau Anda berkelompok dengan orang-orang yang otaknya tumpul meskipun sudah ngaku jadi Kristen ya, ya jangan bergaul dengan mereka, itu akan merugikan Anda sendiri ya. Pergaulan dengan orang yang punya penyakit seperti itu akan menularkan penyakit kepada Anda. Karena dengan jelas dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang Kristen, orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dikuduskan Allah di dalam darah Yesus Kristus ya. Itu saudara ya. Itu yang saya mau bagikan hari ini. Dan kembali, Anda tidak usah mencungkil mata Anda tidak usah memotong mata tangan Anda. Itu sebetulnya fokusnya adalah tentang dosa ya. Kalau Anda sudah jadi Kristen tapi masih mempraktekkan dosa, itu adalah satu pertanyaan yang besar. Saya sendiri harus bertanya kepada diri saya sendiri, saya jadi Kristen yang ngajar siapa ya? Pendeta yang tanpa Alkitab atau tidak saudara ya? Atau Anda sendiri mau diajar oleh Alkitab, oleh Tuhan atau tidak ya? Itu jadi kita hidup di zaman yang moralnya sudah hilang. Bahkan kembali Anda bicara tentang jadi orang yang bermoral baik. Moral itu apa sih Pak? Saya tidak pernah tahu itu diajar moral seperti itu saudara ya. Saat ini saudara kesempatan Anda bersinar, membawa sinar Yesus yang terang ya. Setelah Anda merayakan Natal, kita akan menutup tahun baru, kita memasuki tahun baru. Biarlah di tahun yang baru nanti dunia tambah gelap, tetapi terang dan sinar Kristus di dalam diri orang Kristen itu tambah bercahaya. Kesempatan itu tambah diberikan kepada saya dan Anda. Tuhan memberkati.